Pemirsa, puluhan seniman mural ikut serta dalam Festival Piala Kapolri di lapangan Bayangkara melalui seni mural. Polri membuka diri untuk dikritik. Bayangkara Festival Mural 2021 berlangsung dengan dibuka oleh Jenderal Polisi Listio Sigit dengan melukis di atas mural milik peserta. Kreasi mural para peserta ini adalah karya seni dan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam menyampaikan pesan positif hingga mengkritisi Polri. Polisi Republik Indonesia memberikan ruang kepada peserta untuk berekspresi dan menumpahkan pendapatnya selaras dengan undang-undang yang berlaku. Bayangkara Festival Mural 2021 yang selesai digelar ini merupakan cara Polri agar terus dipercaya dan dicintai oleh publik. Meski berisikan kritik, pemenangnya akan diberikan kesempatan untuk membuat mural di sekitar gedung Mabes Polri. Saya kira kegiatan hari ini juga merupakan salah satu rangkaian untuk mengambil semangat dari Hari Sumpah Pemuda dengan melaksanakan kegiatan Bayangkara Mural Festival 2021 pada hari ini. Dan juga ini adalah harinya Humas, ya, hari ulang tahun Humas. Oleh karena itu, hari ini saya tegaskan bahwa Polri sangat menghormati kebebasan berekspresi. Tadi Pak Presiden juga sudah sampaikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat demokratis dan sangat menghargai kebebasan berekspresi. Di Jakarta, Polri juga mengadakan festival mural ini serentak di seluruh Polda di tanah air. Para seniman mural bebas membuat lukisan mural berisikan kritik, termasuk mengkritik kinerja aparat kepolisian Republik Indonesia. Coretan bertuliskan "Percuma lapor polisi" menjadi lukisan mural yang digambar seniman Broto Seno saat mengikuti lomba seni mural di Mapolda, Jawa Timur. Sang seniman menggambar mural kritikan terhadap kepolisian ini dengan santai, meski diawasi seorang perwira polisi. Boleh jadi ia memang tak berharap menang dengan mural yang mengkritik keras kepolisian ini. Menurut panitia, tujuan kegiatan lomba mural ini sebagai wadah bagi warga untuk berkarya dan berkreasi di masa pandemi. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari Jawa Timur dan seorang peserta telah diutus ke Jakarta untuk ikut lomba yang sama. Selain mengobarkan semangat kemerdekaan dan nasionalisme, lomba mural ini juga menjadi ajang menuangkan kritik dengan sentuhan seni. Karena supaya polisi bisa meningkatkan responsif untuk menyelesaikan masalah-masalahnya masyarakat di Indonesia. Aparat kepolisian sendiri mengaku harus belajar menerima dan tidak risih untuk menerima kritik dari masyarakat. Polri tidak risih di dalam mendapatkan kritikan. Untuk itu, aspirasi-aspirasi yang ada ini bisa dituangkan dalam bentuk mural ini, sehingga diharapkan ini bisa tersampaikan dengan baik. Para seniman dari berbagai daerah juga mengikuti Bayangkara Festival Mural yang berlangsung di Jakarta. Sebanyak 80 seniman memperebutkan tropi Kapolri dengan menumpahkan kreasinya melalui mural. Sejumlah seniman mural juga membuat karyanya di hadapan Kapolri, termasuk mural berisi kritikan terhadap kepolisian. Tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang Polri sehingga kami setiap hari bisa berbenah, memperbaiki institusi, memperbaiki personel-personel kami sehingga kita bisa mempersiapkan institusi ini, personel-personel kami menjadi jauh lebih baik untuk menjadi Polri yang dipercaya publik, Polri yang dicintai masyarakat. Bayangkara Festival Mural 2021 merupakan rangkaian acara menyambut semangat Hari Sumpah Pemuda, juga sekaligus memperingati Hari Humas Polri. Karya 10 pemenang lomba mural ini akan diberikan kesempatan untuk melukis mural di sekitar Mabes Polri, Jakarta. Tim Liputan melaporkan.
Ya, lomba mural yang digelar Polri seolah ingin menunjukkan polisi terbuka terhadap kritik setelah sebelumnya sejumlah mural di sejumlah tempat dihapus dan membuat pembuatnya harus didatangi oleh petugas. Polri sendiri terus memperbaiki citranya sebagai pelayan masyarakat yang kita tahu juga ada banyak kritik yang juga disampaikan kepada penegak hukum, baik itu dari sisi seni dan juga dituangkan di media sosial. Ini tentu menjadi menarik ya bagaimana pihak kepolisian bisa membuka diri. Kita sudah mencoba untuk bisa menghubungi Mabes Polri untuk bisa berbincang terkait dengan membuka diri untuk mengkritik Polri, dan kita juga akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI untuk bisa berbincang terkait dengan kritik terhadap Polri dan kinerja yang selama ini memang menjadi diskusi publik begitu ya. Kita tahu ada banyak ya beberapa pernyataan yang disampaikan dan juga menjadi penting untuk Polri bisa merespon kritik tersebut di tengah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Selamat sore Bang Sahroni. Selamat sore, Wakil Ketua Komisi 3. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini menarik ya, polisi membuat sebuah festival. Kalau Anda sendiri melihatnya ini pesan apa yang ingin disampaikan oleh Polri kita? Pesannya mudah sekali ya, bahwa dalam hal ini Pak Kapolri sendiri mau menerima kritikan-kritikan yang mungkin harusnya lebih tajam untuk bisa mengevaluasi atas kekurangan apa yang terjadi di pelayanan masyarakat, khususnya di level yang paling bawah. Ini bagian daripada bagaimana Polri sendiri, institusinya membuka agar apa yang menjadi kekurangan disampaikan, apakah melalui mural tadi ataukah melalui aplikasi, ada Presisi Polri, ada Propam Polri, pelaporan kepada langsung anggota polisi yang cawe-cawe di lapangan atau berbuat sesuatu hal yang akhirnya merugikan masyarakat. Sedangkan masyarakat mencari keadilan adalah di kepolisian. Baik, tapi ini terkait dengan kritikan tentu bukan tanpa dasar. Kalau Anda sendiri melihat citra Polri hari ini? Citra Polri ya dari dulu dia naik turun ya. Tidak bisa dipungkiri, ada di kalanya di bawah, ada di kalanya di atas terus. Mungkin pada saat lagi di atas ini ada tekanan yang akhirnya menyampaikan bahwa polisi ini masih banyak kekurangan loh. Kekurangan secara masif yang dilihatkan di publik 10 hari terakhir ini adalah ini bentuk koreksi dan evaluasi di internal polisi, dan pertanggungjawaban Kapolri sendiri langsung terhadap masyarakat terbuka secara lebar dan secara umum untuk dikritisi untuk perbaikan kinerjanya ke depan nanti. Iya, baik. Dengan adanya festival mural dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kapolri, sebetulnya pucuk pimpinan itu sangat tegas ya, membuka diri untuk dikritik. Tapi kita tahu di lapangan ini ada yang demo, membentangkan spanduk, langsung dipegang. Kemudian ada yang bikin mural, langsung didatangi. Ini sebetulnya seperti apa Anda melihat bagaimana turunan ke bawahnya? Nah, tinggal tergantung bila mana Kapolri sendiri sudah memerintahkan ketegasannya, tingkat polisi daerahnya juga sampai ke Polsek. Nah, terkadang sosialisasi yang dikeluarkan kebijakan oleh pimpinan tertinggi Kapolri, terkadang di masyarakat, di bawahnya khususnya di Polsek, itu mereka tidak mendapatkan informasi, aturan atau perintah dari Mabes. Jadi ini harus disampaikan kepada anggotanya sampai tingkat bawah, agar mereka memahami bagaimana melayani, mengayomi dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh institusi Polri sendiri. Nah, di lapangan kejadian dengan masyarakat juga ada kalanya tidak segalanya masyarakat itu benar. Begitu juga sebaliknya. Tidak kalanya polisi selalu benar. Nah, yang disampaikan pimpinan Polri pada saat kemarin itu adalah
tidak melakukan defensif, tapi melakukan evaluasi internal untuk masyarakat memberikan kritikan untuk perbaikan. Iya, baik. Ini DPR baru saja selesai reses ya, hari ini hari terakhir begitu kan. Bagaimana Betul. respon masyarakat daerah Anda berkunjung begitu kan berkaitan dengan kepuasan mereka terhadap kinerja penegak hukum khususnya Polri? Ada masyarakat ya khususnya di wilayah saya itu jarang sekali nonton TV yang terkait dengan isu-isu yang lagi sedang hangat. Iya. Mereka kebanyakan nonton sinetron atau drama-drama yang akhirnya mereka lebih senang gitu. Nah, terkait dengan kinerja mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan ketegasan Kapolri ini mewujudkan bahwa ada perbaikan. Kekurangan yang dimiliki institusi untuk bisa lebih mengayomi masyarakat di level bawahnya agar semua pihak merasa bahwa polisi adalah tempat solusi untuk mencari keadilan. Baik, evaluasi dari Komisi 3 sendiri untuk kinerja pihak kepolisian sejauh ini supaya lebih presisi apa, Bang Sahroni? Mungkin nanti masa sidang ke depan kita akan rapat kerja dengan Polri sendiri seperti biasa untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan dalam pengawasan sampai hari ini kita tetap terus mengawasi dari Sabang sampai Merauke bila mana ada hal-hal yang terkait dengan kebijakan di daerah yang tidak sepadan dengan masyarakat atau tidak diingatkan oleh Kapolri sendiri, sampai hari ini masih landai-landai, masih bagus, tinggal nanti mensosialisasikan di daerah, khususnya sampai Polsek balik lagi, untuk mereka bisa terima apa yang diperintahkan dan menjadi kekurangan harus perbaikan ke depannya. Baik, ini kan kritik tidak hanya disampaikan lewat mural, beberapa waktu lalu juga ramai di media sosial dan bahkan ada beberapa juga video yang menunjukkan tidak profesionalnya oknum begitu ya. Anda sendiri melihat sejauh ini responnya memang baik atau harus ada hal yang ditingkatkan lagi dari Polri kita? Sangat baik respon masyarakat setelah Pak Kapolri memberikan satu statement kepala yang akan dipenggal, kepala yang akan dicopot, itu ada satu perintah yang tidak didasarkan dengan kebijakan langsung, tapi disampaikan secara publik. Iya. Ini nggak main-main, ini adalah satu istilah yang anggotanya pasti tahu makna dengan artinya, terutama para Kapolda dan para Kapolres yang selalu intens untuk menerima informasi terkait dari Mabes. Cepat atau tanggapnya Polda setempat untuk menyikapi hal di masyarakat, lagi-lagi jangan selalu pimpinan polisi, yaitu Kapolri sendiri selalu pasang badan. Yeah. Harusnya Kapolda, para Kapolda lebih intens, lebih masif atau reaktif apa yang terjadi di masyarakat. Itu mungkin kedepannya saya rasa nanti Polda-Polda akan merespon reaktif di gejolak di masyarakat. Iya, baik. Ini terkait dengan kritik terhadap Polri dan juga terhadap kekuasaan. Ini kadang kan memang kita selalu mengagungkan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi Anda sendiri bagaimana ini memberikan catatan tersendiri untuk warga juga yang harusnya kritik yang seperti apa ya yang diperbolehkan dan tidak harus berurusan dengan hukum? Kita ini sebenarnya demokrasi yang terbuka, yang menurut saya juga kebablasan. Karena kadang kritikan-kritikan itu secara spontan dengan cara-cara yang mungkin tidak bijak. Boleh saja pemerintah dikritik tapi dengan cara yang ada jalannya. Jangan sampai segala sesuatu mengkritik dengan menghina atau menghujat pimpinan tertinggi. Ini kadang kita nggak boleh. Gimana pun jelek atau kekurangan kelebihan pimpinan kita adalah pimpinan bangsa Indonesia. Ada jalan, ada jalur yang kalau kita mengkritik pemerintah, mengkritik institusi TNI atau Polri, itu ada jalurnya. Tidak semerta-merta akhirnya bergejolaknya isu dan satu sisi lain pandangan manusia berbeda-beda. Nah, dalam hal ini masyarakat bila ada yang ngomporin tentang negatif yang dilakukan oleh institusi, mereka senang. Karena ketidaksenangan yang tidak tahu dengan apa fakta dan dasarnya. Nah, inilah kekurangan kita
maka Kapolri sudah melakukan hal yang tepat, tidak dalam pembelaan, tapi memberikan ruang kritikan untuk membangun yang lebih baik. Iya, artinya kan ini pihak kepolisian sudah membuka diri begitu untuk masyarakat bisa berekspresi, bisa berpendapat, tapi di sisi lain perlu juga kedewasaan masyarakatnya ya dalam mengkritik yang solutif begitu ya Bang? Betul. Jangan sampai nanti setiap laporan, setiap media sosial keluar, akhirnya fakta kadang-kadang tidak benar. Tapi dibuatlah seolah-olah buat keramaian agar publik mengatakan bahwa institusi polisi dalam menyikapi isu atau kasus selalu dikedepankan bahwa polisi salah. Tidak semua perlakuan polisi salah, tapi lagi-lagi bahwa yuk kita sama-sama tetap mengawasi institusi, hal-hal terkait anggota yang nakal atau oknum yang nggak benar segera dilaporkan ke ada aplikasi Propam Polri itu kalau nggak salah, itu dilaporkan saja, lebih mudah. Baik, dan momentum festival mural kemarin menjadi salah satu hal yang menarik ya, menjadi momentum yang penting untuk pencitraan Polri ke depannya begitu ya? Betul, karena gini, mural itu adalah bentuk orang melampiaskan hal yang menjadikan gambar terburuk sekalipun untuk mengkritik dengan cara yang baik, menurut saya lebih baik. Daripada akhirnya dia sampaikan dengan kata-kata atau gambar yang tidak senonoh, yang akhirnya mungkin secara institusi dan secara manusiawi melihatnya tidak pantas. Baik. Dengan lomba mural tersebut, saya rasa mudah-mudahan masyarakat lebih terbuka dan institusi Polri lebih terjaga untuk menjadikan tambahan atas kekurangan yang ada. Baik, terima kasih Bang Ahmad Saroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPRI sudah bergabung bersama kami. Salam sehat. Salam sehat. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC.